Nah, sekarang setelah kita membahas beberapa najis kemarin, maka kita akan membahas kaifiat tata cara bagaimana mensucikan benda yang terkena najis. Kalau tadi kita bahas di takrirat sadidat itu apa ya? Air, mensucikan air yang kena najis. Nah, sekarang yang di fikih Islam ini benda, bukan benda cair, tapi benda padat. Seperti badan, pakaian, tempat terkena najis, bagaimana cara mensucikannya. Ingatin ya, benda yang terkena najis itu ada benda cair, ada benda padat. Kalau benda cair itu terbagi dua lagi, ada air, ada benda-benda cair. Kita sudah bahas kemarin. Nah, sekarang yang di sini fikih Islam yang kita bahas adalah benda padat. Terkena najis benda padat itu adalah badan, pakaian, tempat. Apabila terkena najis, bagaimana cara membersihkannya. Nah, sekarang kita bahas kaifiat bagaimana cara mensucikan benda yang terkena najis. Bagaimana cara membersihkannya supaya benda-benda itu tidak lagi bernajis. Lanjut. Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis. Terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi ada 3 bagian. Nah, ingatin ya. Ini kata Ustaz Sulaiman Rashid mengatakan benda yang terkena najis itu sebelum kita membersihkannya perlu kita ketahui bahwa najis itu secara garis umum terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama najis mughalladhah, najis kelas berat. Yang kedua najis mukhaffafah, najis kelas ringan. Dan yang ketiga najis mutawassithah, pertengahan. Sama-sama najis, tapi berbeda jenisnya dan berbeda juga cara membersihkannya. Nah, kita awali najis mughalladhah dulu. Lanjut. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tahuru. Salah cara bacanya begitu, teberujut bacanya. Idza walagha, satu-satu kalimat. Tahuru ina'i ahadikum, jangan tahuru ina'i ahadikum, salah itu bacanya. Satu-satu kata itu sudah dibaca. Idza walagha, satu-satu itu kan per kalimat, per kata. Paham gak maksud Abu ya? Tahuru ina'i ahadikum, begitu cara bacanya. Kalau belum bisa lancar, begitu caranya. Satu-satu. Jangan tahuru ina'i ahadikum, wakofnya salah. Ulangin. Benapas. Jangan sabah marratin, jangan diputus. Sabah. Paham gak maksud Abu Yani? La ilaha illallah. Paham gak? Perkata. Jangan sab'a maratin, itu 2 kata. Sab'a maratin, begitu caranya. Marratin, ulangi lagi. Stop. Stop. Terus bernapas.
Fihi al-qalbu marratin. Ulangi lagi. Paham gak maksudnya? Jangan cengengesan. Ayo ulangin. Sudah, jangan ida itu kayak sendika itu. Ida, stop, selesai sudah. Jangan ida. Jangan terbolak-balik. Ulangi lagi. Tuh. Ngertiin, paham ya? Abu itu paling nggak suka kalau ada orang baca terbolak-balik tuh. Ya, terbolak bismillah. Jangan begitu baca. Nanti kalau kamu jadi imam repot. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Walat bolid. Nanti makmumnya amin katanya. Wis kacau semuanya. Ayo baca artinya. Nah itu tuh, enggak suka Abu ya dengar itu. Ini kelompoknya sendika semua nih. Ayo, sendika, tengku sama itu. Bernapas, cara mencuci, bejana, gitu. Nah, jilat. Nah, ingatin tuh, tengku. Sendika, jangan terjerujut. Nanti jadi imam walat bolid. Amin kata makmumnya. Tengku. Ini tengku ini kalau baca amin duluan dia. Walaupun amin. Tidak bisakah tengku kamu tuh ngikutin cara orang? Dia punya ilmu sendiri tengku ini. Paham? Lihatin Abdul Rakim. Nah, sini. Ada tekanan najis. Kita sudah bahas kemarin anjing ya. Anjing dan babi najis mughalladha. Perhatikan sini, lihat ke sini. Lihat sini. Tutup kitabnya, lihat sini. Jangan lihat ke lain. Ada badan, ini badan namanya. Badan. Pakaian, ini pakaian atau tempat terkena najis anjing atau babi. Menajiskan tempat itu? Menajis. Bagaimana cara membersihkannya? Umpama kita anggap saja tangan ya. Maka caranya adalah, Abu sudah terangkan kemarin, cuma diulangin lagi. Nah, caranya adalah ambil air. Airnya air mutlak. Sebelum kita siramkan air ini umpama ke tangan kita, ini tangan ini harus tidak ada lagi benda najis mughalladhahnya. Umpama contoh, ada orang terinjak tahi anjing. Nah, sebelum dicuci ini tahi anjingnya bersihkan dulu. Benda najisnya hilangkan dulu. Kalau bendanya hilang, tersisa apa lagi? Bekasnya. Yang tersisa adalah bekasnya. Setelah hilang benda najisnya, yang tersisa cuman bekasnya, lalu ambillah air. Air. Berakim, ambil air. Air ini campurin pakai tanah. Tanahnya air, tanah
mutar. Jangan tanah bekas tahirai kucing atau apa, harus betul-betul tanah. Dan juga syarat yang berikutnya, tanahnya punya sendiri, jangan tanah orang diambil. Ya Abdul Hakim, nah, tanah punya kamu sendiri, jangan tanah orang kamu ambil. Dicampurin ke dalam air ini, keruh nggak? Keruh nggak? Keruh. Nah, ini umpama tangan tadi terkena najis anjing, siram, serut. Ini namanya air bercampur tanah. Siram pertama, sekali sudah. La ilaha illallah, hai Dewi. Nah, siram, sekali sudah. Maka jadi bersih. Tapi cuma sekali baru. Masih ada kurang berapa? 6. Ambil lagi air bersih. Dosa air tanah, air bersih aja. Air bersih. Ingatin ya, ini percikan air tanah ini kalau terpercik ke badan, pakaian dan semuanya, ini percikannya najis ini. Jadi nggak boleh terpercik ke tempat-tempat lain. Makanya kalau ingin membersihkan harus air ini langsung ngucur ke bawah, jangan kemana-mana. 1 sudah. Ambil lagi air bersih, siram. Berapa sudah? La ilaha illallah, berapa sudah? 2. Ambil lagi air bersih, siram. Berapa sudah? Ambil lagi terus sampai 4, 5, 6, 7. Terakhir 7. Setelah yang ke-7 baru pakai sabun. Tidak boleh antara 1 dengan 7 itu pakai sabun, nggak boleh. Cuman hanya boleh pakai air bercampur tanah. Paham nggak maksud Abu ya? Ini cara pertama, boleh dengan seperti ini. Alias tanah dicampur ke dalam air. Atau air dulu, air bersih disiram ke tangan ini umpama, baru ambil tanah, taburin di tangan yang kena najis ini. Gosok-gosok, maka ini sudah menjadi hitungan yang pertama. Dijawab, jangan pengong. Ya, hitungan pertama. 1 sudah. Siram lagi. Berapa? Pakai apa siramnya? Air bersih. 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini menjadi suci. Setelah yang ke-7 baru pakai sabun. Paham kira-kira? Atau di tangan menajis, ambil tanah dulu, siram, taburin ke tabur nih, gosok-gosok, tapi belum ada airnya. Lalu ambil air, siram, nah, maka ini sudah disebut siraman yang pertama. Tambah lagi air bersih 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satu 3 cara seperti ini boleh. Timbul pertanyaan, Abu ya, apakah itu air bercampur tanah itu harus wajib di siraman pertama? Jawabannya tidak wajib. Artinya boleh saja air bercampur tanah ini di siraman yang kedua kah, ketiga kah, keempat kah, atau yang ke-7. Tapi kalau ke-7 nanti siram lagi jadi 8. Paham nggak, Ikram? Badanmu tuh bernajis mughalladhah umpama, paksa kamu berlumuran tanah itu. Paham nggak? Jadi nggak wajib air bercampur tanah itu yang pertama. Boleh nggak yang kedua? Hakim, boleh nggak yang kedua? Yang ketiga boleh nggak? Boleh. Umpama nih ya, ini bernajis nih, siram yang pertama tapi pakai air biasa dulu. Kedua pakai air biasa. Kemudian yang ketiga ambil tanah, campurin di airin, baru siram. Berarti hitungan keberapa ini? Hitungan ya 1, 2, 3. Hitungan yang keempat. Tambah lagi 5, 6, 7. Paham kira-kira? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Atau umpama, itu 3 cara. Atau pas yang keempat, cara yang keempat. Gimana cara yang keempat? Ada hujan lebat, banjir, keruh nggak airnya? Sekalian aja bercebur di situ, berenang. Nah, di air yang keruh tadi, maka sekujur badan apabila ada najis mughalladhah itu sudah dikatakan sucilah lagi.
Cebur, biar sekali ceburan aja sudah nggak apa-apa. Atau ditahan 7 detik, airnya deras nih, air keruh, tuh dari gunung tuh air keluar, keruh hujan. Taruh tanganmu di dalam air itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dah bersih dah. Paham ya kira-kira? Nah, makanya kalau ada orang masuk Islam sama Abuya, itu Abuya tanya, kamu pernah makan anjing kah, makan babi kah? Hampir rata-rata mereka nggak pernah makan babi, anjing. Kalau orang itu tinggal di Balikpapan atau di Kalimantan Timur. Tapi kalau pernah tinggal di Bali, nah biasanya kalau di Bali, pernah makan babi nggak? Pernah katanya. Namanya di Bali, pernah makan anjing nggak? Pernah katanya. Di Bali atau di Manado kan? Ya, di Manado itu ada Tomohon, pasar Tomohon, pasar ekstrim. Jual ular, jual tikus, jual kekelawar. Nah, kalau mereka pernah makan anjing, makan babi, atau nggak pernah makan tapi pernah megang anjing, biasanya setelah masuk Islam Abuya suruh nanti mandi. Mandinya di mana? Di laut Dapur Bunda. Tahu Dapur Bunda nggak? Rumah sakit Bayangkara tahu nggak di Balikpapan? Nah, sebelum Lapangan Merdeka itu ada namanya Rumah Sakit Bayangkara. Kata Abuya mandi di situ atau di Minumen Balikpapan. Nanti setelah masuk Islam besok-besok kalau ada kesempatan mandi di laut, cari air yang agak keruhan, mandi di sana. Siapa tahu di tangan, di kaki atau apa itu ada bekas najis mughalladhah. Atau pernah makan babi itu kumur-kumur mulutnya. Wah, sudah selesai. Cari air laut yang agak keruh. Sudah berdiri, sudah bersih. Tinggal bilas, selesai semuanya. Fahim tuh? Nah, wallahu a'lam bishawab.